Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik penulisan soal standar bagian yang ketiga sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan komponen soal pilihan ganda dan tanda elipsis pada soal pilihan ganda. Kali ini pada bagian yang ketiga akan kita sajikan khusus berkenaan dengan pokok soal. Penyajian pokok soal pada soal pilihan ganda diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru yang sedang menyusun soal yang standar ya. Silahkan disimak dari awal hingga akhir, mudah-mudahan bisa menambah wawasan sekaligus pemahaman agar soal yang disusun oleh Bapak Ibu bisa menjadi soal-soal yang standar dan berkualitas ya. Pada pokok soal ini nanti kita akan sajikan review berkenaan dengan struktur soal pilihan ganda, kemudian bagaimana pokok soal bisa disajikan, yang kemudian kita implementasikan pada contoh-contoh soal standar yang disajikan di ujian nasional. Oke, kita mulai sedikit review berkenaan dengan struktur soal pilihan ganda yang sudah disajikan sebelumnya ya. Jadi soal pilihan ganda itu paling tidak pertama ada nomor soal, kemudian stimulus, baru kemudian masuk ke pokok soal atau stem, dan berikutnya adalah pilihan jawaban, yang mana pilihan jawaban terdiri dari jawaban benar dan jawaban salah atau pengecoh atau distraktor ya. Oke, ini sudah kita bahas. Stimulus sendiri adalah kalimat atau paragraf atau bacaan, dialog, gambar, grafik, diagram, tabel, rumus ya, yang menjadi dasar untuk menyusun pokok soal atau stem. Di mana nanti pokok soal atau stem itu bisa berupa kalimat pernyataan atau pertanyaan ya. Oke, untuk lebih jelas nanti silahkan disimak di video sebelumnya. Kita fokus ke pokok soal atau stem khusus pada soal pilihan ganda ya. Pokok soal atau stem itu adalah kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan yang harus ditanggapi oleh peserta tes ya. Oleh karena itu, dalam hal penyajian pokok soal nanti ada dua jenis penyajian. Yang pertama bisa menggunakan kalimat pernyataan, atau yang kedua dengan kalimat pertanyaan ya. Jadi sekali lagi, pokok soal atau bahasa kerennya adalah STEM, adalah kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan yang harus ditanggapi oleh peserta tes. Penyajiannya bisa menggunakan kalimat pernyataan atau bisa menggunakan kalimat pertanyaan. Nanti akan kita sajikan contoh-contoh penyajian dengan menggunakan kalimat pernyataan maupun kalimat pertanyaan. Kita mulai contoh yang pertama, penyajian pokok soal atau STEM menggunakan kalimat pernyataan pada soal pilihan ganda. Oke, perhatikan soal berikut. Jadi ini soal yang lengkap ya, karena terdiri dari stimulus, pokok soal, dan pilihan jawaban ya. Oke, tentu yang dikotai ini pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro dan seterusnya, ini kotak ini adalah stimulusnya. Pokok soalnya yang mana? Nah, ini adalah pokok soal. Nah, silahkan diperhatikan, ini adalah salah satu contoh penyajian pokok soal menggunakan kalimat pernyataan ya. Jadi bukan kalimat pertanyaan tapi pernyataan. Pilihan kata yang salah pada kalimat tersebut adalah bla bla bla. Nah, ini diakhiri dengan tanda elipsis. Karena di akhir, maka nanti tanda elipsis yang 3 diakhiri dengan tanda titik atau tanda akhir dari kalimat ya, sehingga titiknya 4 berderet. Nah, titik yang 3 ini tanda elipsis yang nanti akan diisi dengan kata atau frase di pilihan jawaban ini sehingga menjadi pernyataan yang benar. Oke. Karena nanti tanda elipsis ini akan diisi oleh kata, maka perhatikan aturan penulisan kata pada option jawaban ya. Berarti karena berupa kata harus diawali dengan huruf
kecil. Kecuali memang kata yang mesti harus diawali dengan huruf besar. Contoh misalkan nama orang, ya itu berarti harus dengan huruf besar. Sementara ini bukan yang mewajibkan dia diawali dengan huruf besar, maka aturan penulisan kata perlu diperhatikan. Diawali dengan huruf kecil dan tidak ada tanda titik, karena tanda titiknya sudah ikut pada pokok soal bersamaan dengan tanda elipsis di sini ya. Oke. Contoh yang kedua. Soal bahasa Inggris, ini adalah soal utuh dari soal pilihan ganda. Yang di kotak ini adalah stimulus ya. Nah, berikutnya, ini adalah pokok soalnya. The water in Lembah Pelangi Waterfall is clean and fresh. It's probably due to its location that is bla 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 ya. Nah, ini berarti gaya penyajian pokok soal dengan ya kalimat pernyataan. Nah, di sini nanti ada tanda elipsis karena berada di akhir. Ini nanti akan dilengkapi kata atau frase, maka menggunakan titik 4 ya, di mana 3 titik merupakan tanda elipsis, titik yang terakhir adalah titik akhir dari kalimat. Karena tanda elipsis nanti akan diganti oleh kata atau frase, maka perhatikan nanti Bapak Ibu kalau menuliskan option jawaban. Berarti option jawabannya harus mengikuti aturan penulisan kata ya. Diawali dengan huruf kecil. Tidak perlu dikasih tanda akhir titik karena tanda titiknya sudah ikut di pokok soal. Jadi sekali lagi pilihan jawabannya nanti berupa kata atau frase dari pokok soal yang misalkan dibuat, maka dia harus diawali dengan huruf kecil dan tidak ada tanda titik di akhir karena tanda titiknya ikut pada pokok soal. Lanjut ya. Ya, ini penyajian yang lain dari pokok soal ya. Jadi yang di kotak ini adalah stimulusnya, sementara ini adalah pokok soalnya. Kalau kita amati ya, pokok soalnya disajikan dalam bentuk ya kalimat pernyataannya. The visitors can get information about Benjamin Franklin's life, bla bla bla. They visit the top floor scholarship center. Maka pada pokok soal ini nanti karena tanda elipsisnya ada di tengah, ya sekaligus review tanda elipsis, maka nanti setelah live itu ada spasi, tanda elipsis 3, spasi baru the ya. Karena ini nanti akan diisi oleh kata atau frase. Agar kalimat pernyataan ini benar, maka option jawabannya berupa kata atau frase. Di sini berarti berupa kata. Karena berupa kata, maka nanti aturan penulisan kata perlu diperhatikan. Ya. Diawali dengan huruf kecil, tidak perlu ada tanda titik di akhir. Ya. Oke. Berikutnya, teknik penyajian yang berikut ya. Yang dikotai hari Sabtu bla 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 dan seterusnya ini adalah stimulus ya. Ini adalah pokok soalnya. Sekarang perhatikan pokok soalnya. Pada pokok soal itu mengharuskan option jawabannya berupa kalimat ya. Perhatikan. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat dalam paragraf tersebut adalah berarti option jawabannya nanti akan berupa kalimat. Karena option jawabannya itu berupa kalimat, maka perhatikan tanda elipsisnya. Di akhir ini, tanda elipsis tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Kenapa? Karena nanti tanda baca titik itu ikut kalimat yang ada di option jawaban. Nah ini ada di option jawaban. Oke, sehingga model penyajian pokok soal yang seperti ini yang mengharapkan option jawabannya berupa kalimat, maka nanti diakhiri dengan tanda elipsis 3 titik ya, titik keempatnya tidak ada, maka setiap option jawaban berarti berupa kalimat dan harus mengikuti aturan penulisan kalimat ya, diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Jadi setiap option ini diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, sekarang contoh penyajian pokok soal atau STEM dengan kalimat pertanyaan ya. Oke.
perhatikan soal berikutnya. Pak Irfan bla bla bla, tentu yang di kotak ini adalah ya stimulus ya. Nah, sekarang teknik penyajian menggunakan kalimat pertanyaan. Pokok soalnya adalah ini berupa kalimat pertanyaan. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kalau kita di soal pilihan ganda, pokok soal kita menggunakan kalimat tanya, maka mengharuskan option jawabannya adalah berupa kalimat. Jadi apapun nanti berupa kalimat lengkap atau kalimat tidak lengkap, maka option jawabannya menggunakan aturan kalimat ya. Jadi aturan penulisan kalimat diperhatikan, diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Ya, ini yang membedakan dengan kalimat pernyataan. Jadi kalau Bapak Ibu di soal pilihan ganda itu menggunakan pokok soalnya menggunakan kalimat pertanyaan, maka mengharuskan option jawaban nanti berupa kalimat lengkap atau tidak lengkap, dia merupakan kalimat ya. Jadi diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Jadi respon dari sebuah pertanyaan itu berupa kalimat, baik itu kalimatnya lengkap ataupun tidak. Nah, contoh berikutnya, bla 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 Pak Irfan membuka usaha bla 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 ya. Ini adalah stimulusnya. Nah, ini adalah kalimat tanyanya. Bila populasi serangga punah, apa yang terjadi dengan populasi lain dalam kolam Pak Irfan? Nah, ini menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, sekarang kita perhatikan, karena ini kalimat pertanyaan, maka option jawabannya berupa kalimat. Meskipun bukan kalimat yang utuh, maka dia harus mengikuti aturan penulisan kalimat. Diawali dengan huruf besar, ya, dan diakhiri dengan tanda titik. Misalkan katak dan ular meningkat, ini bukan kalimat yang lengkap, tapi ini adalah memaksa option jawaban ini berupa kalimat karena dia menggunakan tanda tanya ya. Meskipun nanti jawabannya hanya berupa satu kata, maka harus diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini yang perlu menjadi garis bawah. Jadi sekali lagi, untuk soal pilihan ganda, jika Bapak Ibu menggunakan pokok soal menggunakan kalimat pertanyaan, maka option jawabannya berupa kalimat, baik itu kalimatnya lengkap atau tidak lengkap, hanya berupa kata atau frase, maka itu dikatakan kalimat. Harus diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman buat Bapak Ibu, dan berharap mudah-mudahan soal yang disusun oleh Bapak Ibu makin hari makin standar dan berkualitas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti pada video berkenaan dengan penulisan standar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.